film ini, kita diperlihatkan seorang cowok yang baru lulus kuliah nih ya. Ya, dia lagi cari pekerjaan. Dia ini bernama Yeonggi. Dan sepulangnya dari tempat lowongan kerja, dia bertemu dengan seorang yang menjual barang antik. Dan pada saat itu juga, penjual tersebut menawarkan sebuah kotak barang antiknya yang memiliki kekuatan misterius yang disebut Pandora Box. Tapi dia harus buka jam 12 malam, gak boleh lebih atau kurang guys. Sepertinya Yeonggi ini kita lihat gak terlalu percaya sama begituan. Tapi barangnya malah murah meriah. Ya belilah ya guys. Yeonggi kemudian pulang dan tidur sambil nunggu jam 12 malam. Tapi dia malah terbangun dan masih jam setengah 12 guys. Karena orangnya gak sabaran, dia langsung aja dibukalah tuh kotaknya. Dan ternyata isi kotak tersebut adalah sampah guys. Ya, isinya adalah sebuah kondom dan sebuah poster tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan yang bernama NIT. Merasa dirinya ditipu, Yeonggi langsung bacot gak jelas dan dia pun langsung tidur. And film pun dimulai. Keesokan harinya, Yeonggi mencoba melamar ke perusahaan NIT yang ada di poster tersebut. Dan di sini dia diwawancarai oleh wanita yang aduhai nikmatnya. Ya, dia ini bernama Tim Jang. Yeonggi bukannya fokus saat wawancara, tapi dia malah fokus ke belahan bukitnya guys. Aduh. Tim Jang yang sudah melihat meriam Londonnya Yeonggi sudah level maksimal. Dia itu baik banget loh. Dia menawarkan body bahenolnya ke Yeonggi guys. Dan mereka pun langsung melakukan ngehew. Eits, tunggu dulu guys. Tapi ini hanya halunya si Yeonggi guys. Dan Yeonggi juga bingung kenapa dia halu kayak gitu. Sebuah halu tapi terasa nyata. Jadi sini ya adalah salah satu efek dari membuka pantangan kotak itu guys. Setelah pulang wawancara, Yeonggi punya janjian kencan online ya. Jadi si Yeonggi belum pernah ketemu sama cewek yang dimaksud. Dan inilah cewek tersebut. Cewek ini bernama Juyeon. Dia kemudian pulang mengajak Yeonggi ke rumahnya. BTW, Juyeon ini menggunakan aplikasi kencan online karena ini adalah hari ulang tahunnya. Dan orang tuanya meminta agar membawa pacarnya ke acara itu guys. Jadi Yeonggi ini dianggap pacar sewaan gitu nuh. Kemudian Juyeon menyuruh Yeonggi untuk mandi agar terlihat segar. Tapi nih ya, dia di kamar mandi, ternyata di bawah handuknya terdapat kain segitiga bermuda yang ketinggalan. Namun, tiba-tiba Juyeon masuk dan melihat kelakuan gilanya tersebut. Yeonggi kemudian keluar dan meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Tapi Juyeon bilang tadi itu bukan segitiga bermuda miliknya, melainkan milik ibunya. Setelah Yeonggi ganti pakaian yang lebih bagus, kemudian dia menunggu Juyeon ganti pakaian juga. Tapi Juyeon yang gak menutup pintunya dengan rapat dan membuat Yeonggi ini melihat tubuhnya yang aduh haus lebeu. Dan setelah itu terlihat Yeonggi ini sekarang menjadi tertarik kepada Juyeon. Si Juyeon ini adalah cewek tipe kalem dan penuh misterinya. Mereka pun melakukan kencan dan mengatakan apa yang harus dilakukan Juyeon agar berpura-pura menjadi pacarnya dan membuat kedua orang tuanya percaya. Tiba-tiba Juyeon ditelepon oleh seseorang dan mengatakan bahwa ia harus segera pergi karena ada urusan penting. Dan dia menyuruh Yeonggi untuk pulang dulu ke rumah Juyeon. Ketika hampir tiba di rumah Juyeon, kemudian Yeonggi melihat ada seorang cewek yang pakai pakaian seksi, pamer bokongnya. Dan ternyata yang tadi itu adalah ibunya Juyeon yang bernama Heong, yang baru saja berbelanja keperluan Natal. Dan melihat gumpalan bujur yang pengen keluar dari roknya, mata Yeonggi ini terhipnotis dan mengikuti geol-geol bujur tersebut. Ketika sudah masuk di dalam rumah, Yeonggi kemudian membantu merias pohon Natal. Tapi tiba-tiba kakinya terpleset dan terjatuh pingsan. Heong yang melihatnya langsung menolongnya dan tidak sengaja dia menumpahkan air di celana Yeonggi. Dan di sini cerita Jaf pun dimulai. Heong kemudian mencoba membersihkan air yang ada di jodinya Yeonggi. Dan Yeonggi yang dari tadi melihat bukitnya Heong itu kemudian gak kuat
Dan kemudian Yonggi langsung nyosor dan melakukan ngeheo. Tapi ternyata kejadian itu hanyalah mimpi aja guys ketika ia pingsan. Ya meskipun adegannya lumayan lama sih, dan di sini terlihat Yonggi sudah sadar dan di depannya sudah ada Juyeon, Heon dan ayahnya Juyeon. Malamnya mereka kemudian merayakan hari ulang tahun Juyeon. Dan ketika Juyeon dan ayahnya pergi dan terlihat Yonggi PDKT sama Heon. Ini nih, hayo lo Yonggi. Dan acara tersebut selesai dan orang tua Juyeon pun pulang. Dan sementara itu Juyeon mengantar kepergian Yonggi dan berterima kasih atas bantuannya. Sudah berpura-pura menjadi pacarnya. Ya meskipun cuma sehari sih ya. Namun Yonggi berharap besok agar mereka bisa bertemu lagi. Yonggi pun pulang sambil menelpon temannya dan bercerita kepada temannya kalau dia nih bahagia banget karena dia bertemu dengan seorang cewek karena menurutnya dia sangat menarik. Dia pun langsung pulang dan bergegas untuk tidur. Dan di sini gue mulai kaget dengan cerita film ini guys. Waktu menunjukkan jam setengah 12 malam seperti dia membuka Pandora Box. Dan tiba-tiba dia teleport ke waktu pagi hari, persis seperti hari kemarin, yaitu di depan pintu perusahaan itu pada saat ia melamar pekerjaan. Yonggi pun terus saja bingung kenapa dia bisa ada di sini, meskipun dia sudah pergi dari tempat itu dan teleport ke jam yang sama. Akhirnya Yonggi terpaksa masuk ke ruangan tersebut. Dan uniknya, kini Tim Jang kembali mewawancari Yonggi seolah-olah dia tidak bertemu dengan Yonggi guys. Namun karena otaknya Yonggi ini berisi otak ngeheo, dia merasa bodoh amat dengan keadaan yang dialaminya saat ini. Mungkin cuma mimpi ya. Yonggi pun langsung melakukan ngeheo secara paksa kepada Tim Jang. Tapi dia selalu gagal. Dan pada saat itu dia akan dikirim kembali atau di reset ke tempat dan waktu yang sama ketika dia masuk tadi. Dan gak cuma itu, Yonggi pun harus kembali ke tempat di mana dia bertemu Juyeon dari awal. Bertemu dengan Heon dan merayakan ulang tahun. Kemudian pulang dan besoknya dia kembali lagi dari titik awal. Yonggi pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini adalah kutukan dari Pandora Box yang telah dilanggar pantangannya itu. Yaitu Yonggi ini terjebak atau looping di tempat itu aja guys. Yonggi pun berpikir, gimana ya caranya agar bisa terbebas dari kutukan ini. Dia berpikir, mungkin ada misi yang harus dilakukan Yonggi dalam waktu 24 jam tersebut. Dan di pikirannya yang pertama adalah, mungkin dia harus menggenjot semua cewek-cewek tersebut. Berbekal dari pengalaman sebelumnya, Yonggi ini sekarang hafal dari segala tindakan dan tingkah laku yang akan dilakukan masing-masing karakter. Sehingga Yonggi pun melakukan semua rencana mesumnya ke semua cewek yang ada di film ini. Tapi ketika ia pulang, Yonggi ini sekali lagi masih di tempat dan di jam yang sama. Jadi kalau umpama game ya, perusahaan IT ini adalah awal atau start point, dan pulang dari rumah Juyeon adalah akhir atau end point. Dan untuk terbebas dari time loop ini, Yonggi harus menyelesaikan misi yang dia ini nggak tahu apa misinya. Keesokan harinya, entah udah berapa kali dia ini mengulanginya. Pas Juyeon mendapatkan telepon dari seseorang, kemudian Yonggi meminta tolong kepada temannya untuk mengikuti kemana sebenarnya Juyeon pergi. Dan ternyata Juyeon itu pergi menemui seorang pria dan mereka melakukan transaksi jual beli seperti obat-obatan atau racun gitulah. Temennya ini kemudian mencoba menelpon Yonggi, tapi karena dia sibuk PDKT sama Heong, dia nggak tahu kalau ada telepon tersebut. Dan ketika pulang, barulah ia mengetahui informasi tersebut dari temennya. Tapi Yonggi nggak tahu apakah informasi tersebut adalah informasi berguna atau tidak. Yonggi pun sebelum tidur kemudian mencoba mengingat-ingat sesuatu. Dan dia sadar bahwa ternyata selama ini Juyeon adalah karakter yang terlihat memendam rasa penuh kesedihan. Dia pun tertidur dan sekali lagi berada di start point.
Namun kali ini, dia mencoba melakukan semua hal dari awal sampai akhir secara positif dan bukan melakukan sesuatu yang bertindak bercocok tanam. Yonggi kemudian mencoba menyelinap masuk ke kamar Juyeon. Dan di sana dia menemukan fakta bahwa Juyeon ini adalah anak angkat. Ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi. Jadi dia mempunyai ayah tiri dan kemudian ibunya meninggal. Jadi bisa dibilang Juyeon ini depresi berat. Kenapa? Silakan ditonton jika kalian ingin tahu ceritanya. Sepulang dari rumah Juyeon, kemudian Yonggi melakukan hal yang belum pernah dilakukan ia sebelumnya, yaitu dia kembali lagi ke rumah Juyeon dan di sana ia mendapati obat yang dibeli Juyeon dari transaksi Chaodeang tadi. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Yonggi kemudian bersembunyi dan di dalam lemari baju dan terlihat Juyeon yang sedang bersama dengan seorang pria dewasa yang berlaku kasar kepadanya, dan dia ini adalah ayah tirinya yang berotak mesum. Jadi selama ini ayah tirinya ini memaksa Juyeon untuk memuaskan nafsu makannya, dan Juyeon gak bisa mengatakan hal tersebut kepada siapapun. Dan ketika Juyeon hendak diperkosai oleh ayah tirinya, dia mendengar ada suara dari dalam lemari. Ayah tirinya kemudian membukanya dan terlihat Yonggi yang ketakutan. Yonggi pun langsung dihajar oleh ayah tirinya dan kemudian hendak dibikam menggunakan pisau. Tapi tiba-tiba dari belakang Juyeon memukul kepala ayah tirinya tersebut. Setelah tersadar, terlihat Juyeon yang sudah bersiap-siap menusuk ayah tirinya. Namun kemudian Yonggi melarangnya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut. Juyeon yang seketika teringat dengan orang tuanya akhirnya mau mengikuti ajakan Yonggi. Jadi bisa dibilang selama ini Yonggi itu gagal, karena pada endpoint itu pas Yonggi pulang ke rumah sebenarnya, Juyeon itu tadi didatangi oleh ayah tirinya. Dia diperkosa dan kemudian dia bunuh diri. Jadi misi dari Yonggi sebenarnya adalah menyelamatkan Juyeon. Juyeon pun dibawa ke tempat Yonggi dan akhirnya untuk pertama kalinya Yonggi pun berhasil menikmati bokong angetnya Juyeon. Karena selama ini adegan pencerotan sebelumnya itu ceritanya cuma hayalan aja. Keesokan harinya Yonggi kembali terbangun, tapi kali ini terlihat Juyeon yang benar-benar ada di sampingnya, yang artinya Yonggi ini telah terbebas dari kutukan tersebut. Dan film pun berakhir. Yap, itulah tadi seluruh alur cerita dari Youngman. Gunakan waktumu sebaik mungkin, baik itu waktu sedikit pun itu membuat makna dari kehidupan besar dirimu. And see you next video. Bye.